Bab 73. Jadi hal yang paling mengagumkan di dunia adalah hak. Masalah penjualan yang membuat Chen Ce pusing diselesaikan hanya dengan satu kalimat di depan Wang Hongwen, seorang master tua. He Zong dengan cepat menemukan semua pemasok kertas di kota. Di antara mereka, tentu saja ada pemilik paviliun Moxuan, Zheng Changming, yang pernah dihina oleh Chen Ce dalam sebuah puisi sebelumnya. Namun, Zheng Changming tidak berani menunjukkan kemarahan sedikitpun. Ketika dia dipanggil, dia aktif bekerja sama. Ketika Chen Ce memberitahu tentang kertas Murbei, Zheng Changming adalah orang pertama yang memimpin pembeliannya. Mereka mulai memesan secara langsung. Zheng Changming langsung memesan 2.000 lembar kertas besar. Harga satuannya sama dengan harga di akademi, 90 sen per lembar, dan dia membayar harga penuh secara langsung, 180 tael perak. Barangnya belum saya terima, jadi tidak apa-apa, ambil saja uangnya dulu. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan di bisnis lain. Tapi dengan wajah Wang Hongwen, tidak ada yang bisa dikatakan tentang hal semacam ini. Dengan contoh Zheng Changming, penerbit buku lain tentu saja tidak punya pilihan selain mengikuti dan juga membeli kertas tersebut. Ada yang membeli 500 eksemplar, ada yang membeli 1.000 eksemplar, dan seterusnya. Beberapa toko buku, besar dan kecil, bersama-sama memesan kertas Murbei sebanyak 4.000 eksemplar. Total pendapatan lebih dari 300 tael. Sedangkan untuk akademi, He Zong bahkan lebih murah hati dan langsung meminta seseorang untuk memberi Chen Ce 500 tael perak. Sedangkan untuk kertas Murbei bisa dikirim kapan saja. Dengan kata lain, setelah gelombang pendapatan ini, pesanannya sudah dijamin 1.000 tael perak. Menurut rencana awal, ini sudah menjadi rencana penataan desa selama hampir 10 tahun. Pesanan lebih dari 10.000 lembar kertas Murbei akan memakan waktu 8 atau 9 bulan untuk diselesaikan, jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi. Menurut perhitungan kecepatan pabrik kertas bisa menghasilkan 50 lembar per hari. Ini adalah perintah yang bisa membuat seluruh desa merasa nyaman. Terima kasih Master Wang. Dengan pesanan ini di tangan, Chen Ce akhirnya bisa minum bersama Master Wang Hongwen secara terbuka. Alkohol yang dia minum adalah anggur beralkohol tinggi, kadarnya 70 atau 80%. Setelah beberapa gelas anggur, Chen Ce menjadi mabuk. Setelah mabuk, Chen Ce menjadi semakin sombong. Dia pertama kali melantunkan puisi berjudul, Perjalanan Menuju Anggur, yang sangat mengejutkan Dekan Wang sehingga He Zong, yang sedang menunggu di sampingnya, segera mengambil pena dan kertas untuk menyalinnya. Hahaha, kuda berbunga 5, bulu emas, panggilan itu akan ditukar dengan anggur berkualitas, dan aku akan menjual kesedihan abadi bersamamu. Hahaha, ayo, bersorak, berbahagia, hahaha. Setelah tertawa, Chen Ce tertidur. Orang-orang muda tertidur dengan cepat. Wang Hongwen menangis saat mendengarnya. Dia mengambil Perjalanan Menuju Anggur, yang didiktekan oleh He Zong dan menyalinnya lagi dengan tulisan gaya emas tipis. Dia menulis dengan sangat lambat, dan gaya emas tipis hanyalah salinan dari konsepsi artistik Chen Ce. Meskipun hanya salinan, namun tetap memiliki aura gaya emas tipis. Wang Hongwen menangis saat menulis, dan dia menghela nafas, "Guru, tolong jaga dirimu." Wang Hongwen melambaikan tangannya, "Dari sini, saya sudah sangat tua dan masih bisa mendengar puisi yang sesuai dengan suasana hati saya. Saya sangat bahagia. Jika kamu bahagia dalam hidup, kamu harus memiliki semua kegembiraan, dan jangan biarkan cangkir emas kosong di depan rembulan. Saya dilahirkan dengan bakat yang berguna, dan saya akan kembali setelah semua uang yang saya keluarkan." Betapa bagusnya tulisan itu. Betapa berbakatnya kamu untuk menulis puisi seperti itu. Saya sempat meragukannya sebelumnya, tapi sekarang, saya tidak ragu lagi. Kualitas anggur adalah kualitas seseorang. Orang ini bisa melantunkan dengan liar setelah minum dan menulis puisi kuno ini. Dia bisa dikatakan sebagai seorang jenius dunia. Orang jenius seperti itu dibiarkan hidup di hutan belantara tanpa kuil. Saya patah hati. Pada pertemuan budaya tahun baru, Liu Ziying melantunkan puisi, "Negara hancur, gunung dan sungai ada di sana, kotanya pegas dan sungai tumbuh-tumbuhannya lebat, yang membuatku sedih sampai sekarang. Hari ini aku melihat anak muda berbakat ini. Aku tidak menyesal." Pada saat ini, Chen Ce, yang tertidur dalam keadaan linglung, duduk kembali, dengan wajah merah besar. "Ayo, dengarkan kebenaran di pagi hari, dan mati di malam hari." Wang Hongwen terkejut, dan kemudian dia tertawa. "Apakah kamu melihatnya?"
Apakah kamu melihatnya? Dari sini, anak ini selalu dapat mengejutkan orang, kata Master Wen, mati di malam hari sudah cukup, tetapi keadaan pikiranku membuatnya berkata itu teliti sekali. Hahaha. Malam itu, Chen Ce dalam keadaan linglung, mabuk dan terjaga. Master Wang Hongwen, tertawa terbahak-bahak sepanjang malam dan meminum 3 kilogram anggur. He Zong awalnya ingin membujuknya, tetapi ketika dia mendengar bait puisi, mendengarkan Tao di pagi hari sudah cukup untuk mati di malam hari, akhirnya dia membiarkan gurunya menikmati minuman di malam hari. Dia bahkan bersiap menghadapi gurunya yang mati mabuk dalam mimpinya. Tapi keesokan harinya, lelaki tua itu bangun sebelum Chen Ce. Kebahagiaan yang telah tenggelam dalam toples anggur sepanjang hidupnya, jelas lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hari berikutnya pada tengah hari ketika Chen Ce diantar ke rumah keluarga rumah Liu dengan kereta oleh orang-orang dari akademi. Keluarga Liu penuh tawa dan semua orang tersenyum. Bahkan para penjaga gerbang sama bersemangatnya seperti saat tahun baru Imlek karena bos tertua mereka, Liu Sheng, sangat bahagia sehingga dia mengumumkan tadi malam bahwa dia akan memberi mereka pembayaran bulanan tambahan. Dan alasannya diketahui semua orang. Pria misterius berbakat yang membuat seluruh kota terkenal kemarin ternyata adalah menantu dari keluarga Liu mereka. Dia adalah suami dari wanita legendaris tertua keluarga Liu, Liu Xiaoxiao. Kini telah menjadi legenda yang dipuji semua orang. Meskipun sebelumnya, ketika para pelayan menyebut pria Liu Xiaoxiao, mereka akan menggelengkan kepala dan menghela nafas, mengatakan bahwa wanita muda itu dibutakan oleh lemak babi. Dengan pengalaman hidup yang begitu baik, dia jelas punya pilihan yang lebih baik, tapi dia memilih seorang pemburu dari desa terpencil yang jauh dari kota kabupaten untuk menjadi suaminya. Hal ini membuat banyak pelayan merasa menyesal, mengira hidup Liu Xiaoxiao buta dan sia-sia. Tapi setelah kemarin, semua orang menyadari bahwa bukan Liu Xiaoxiao yang buta, tapi orang biasa seperti mereka yang tidak bisa memahami operasi tingkat dewa wanita tertua mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa tajamnya pandangan Nona Liu dan betapa akuratnya dia dalam menilai orang. Baru pada saat itulah mereka tahu mengapa dia harus melakukan perjalanan ratusan mil jauhnya untuk menikahi pemuda di desa pegunungan terpencil itu. Belum lagi pelayan biasa, bahkan ayah kandung Liu Xiaoxiao, ibu kandungnya, dan saudara kandungnya telah menanyakannya berkali-kali tentang keputusannya itu. Khusus untuk Liu Sheng, semua ketidakpuasannya terhadap Chen Ce telah hilang, dan digantikan oleh rasa cintanya yang besar terhadap menantu laki-lakinya itu. Dalam satu malam, tidak kurang dari 10 gelombang pelayan dikirim ke akademi untuk menanyakan kapan menantu keluarga Liu mereka akan kembali. Dia juga diam-diam memarahi Wang Hongwen karena menjadi orang tua dan tidak jujur yang tidak mau melepaskan menantu orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menemukan menantu seperti itu sendiri. Di saat yang sama, karena Chen Ce mengubah perasaan semua orang di keluarga Liu, Tong Dalei, Chen Xiaobing dan lainnya yang datang bersama Chen Ce juga mendapat perlakuan yang lebih baik. Bahkan para tamu tidur di kamar tamu keluarga Liu, dan tuan muda tertua Liu Xiang bahkan menerimanya secara pribadi. Hanya saja ada pertanyaan Liu Xiang, yang memohon jawaban mereka. Dia jelas tidak mengerti mengapa Chen Ce tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tong Dalei dan yang lainnya bungkam, berpura-pura tidak pandai berkata-kata, dan meminta Tuan Liu Xiang pergi. Kamu masih ingin mendapatkan sesuatu dari kami. Apakah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Tong Dalei mengerutkan bibirnya dengan nada menghina setelah Liu Xiang meninggalkan mereka di kamar tamu. Benar, meskipun keluarga Liu adalah keluarga kelahiran Nyonya Xiao, kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, mereka dan tuan kita tidak memiliki pemikiran yang sama. Kalau begitu mari kita terus berpura-pura bodoh dan tidak tahu apapun tentang yang dia tanyakan. Beberapa orang mengambil keputusan dan mengeluarkan pakaian dari kulit hewan berperilaku menakut-nakuti orang, misalnya 4 orang itu merokok seperti orang gila. Ketika Chen Ce kembali dengan kereta akademi, semua orang di keluarga Liu langsung sibuk. Tuan menantu kita sudah kembali. Cepat, beritahu Tuan, Nyonya, Tuan muda dan Nona muda. Buka pintu tengah untuk menyambut Tuan menantu kita, dia adalah seorang dewa yang turun ke bumi, jadi dia harus melewati pintu tengah. Tuan, cepatlah, ayo kita keluar bersama menemui Tuan menantu. Seluruh keluarga Liu berada dalam keributan, tetapi wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Bakat sastra Chen Ce, yang tak tertandingi di wilayah ini kemarin, adalah sesuatu yang bahkan terobsesi oleh Wang Hongwen,
seorang penganut Konfusianisme yang hebat. Setiap anggota keluarga Liu bangga dengan menantu baru mereka. Bahkan para tetangga datang untuk menonton. Melihat kediaman Liu Mansion yang ramai, para tetangga melirik dengan iri. Akhirnya, gerbong akademi datang. Ketika Chen Ce keluar dari kereta, dia sudah melihat ayah mertuanya yang murahan dan sekelompok ibu mertuanya yang sudah tua. Semuanya menyambutnya dengan penuh semangat di gerbang kediaman keluarga Liu. Chen Ce tertawa terbahak-bahak. Dia, ayah mertua yang murahan, sama sekali tidak sederhana. Salah satu wanita cantik yang masih memiliki pesona dan sangat mirip dengan Liu Xiaoxiao adalah ibu mertua Chen Ce. Sangat cantik. Bahkan jika Liu Sheng menikahi sekelompok istri, yang paling cantik pastilah ibu Liu Xiaoxiao. Liu Xiaoxiao pasti akan menjadi seperti ini ketika dia mencapai usia paruh baya di masa depan. Dia sedikit kurang dewasa dibandingkan saat dia masih remaja, tetapi memiliki lebih banyak pesona. Memikirkan hal ini, mata Chen Ce bergerak, dia melompat keluar dari kereta, bergegas mendekat, dan memeluk ibu mertua tua itu. Bab 74. Kerumunan penonton tiba-tiba terkejut dan membeku. Semua orang memandang Chen Ce dengan bodoh, bahkan Liu Sheng. Dia sangat tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa menantu baru ini memeluk ibu mertuanya yang tua ketika dia datang? Apakah ini sebuah kebiasaan? Chen Ce mengabaikan pandangan orang lain, memeluk ibu mertuanya, mencium wanginya, dan berkata dengan nada mabuk, "Xiao-Xiao, aku tidak melihatmu sepanjang malam, mengapa sekarang aku merasa kamu begitu dewasa?" Baru kemudian semua orang menyadari, soal apakah dia mengakui orang yang salah. Namun, para pelayan rumah Liu semuanya mengungkapkan pemahaman mereka, karena nona muda tertua dan nyonya tertua ini memang terlihat sangat mirip. Wajar jika menantu kita melakukan kesalahannya setelah terlalu minum. Liu Sheng memutar matanya dan menarik Chen Ce menjauh dari istrinya dengan kesal, "Menantu, kamu salah orang. Ini istriku, dan istrimu ada di sebelahmu." Dia mendorong Liu Xiaoxiao, dan Liu Xiaoxiao tersenyum pahit dan memanggil suaminya. Baru pada saat itulah Chen Ce menjadi terkejut. "Hah? Apakah aku tidak sengaja memeluknya? Apakah itu ibu mertuaku? Oh, lihat mataku. Setelah semalaman minum dengan Master Wang, aku benar-benar melakukan kesalahanku. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Ibu mertua terlihat masih terlalu muda, dia seperti kakak perempuan Xiao-Xiao, tidak heran aku melakukan kesalahan." Liu Zhang, yang awalnya sedikit bingung dan mengira Chen Ce sedikit kasar, tiba-tiba kembali merasa gembira. Nyonya tertua istri Liu Zhang pun langsung berbunga-bunga dan menjadi lebih senang dengan Chen Ce, menantunya. Wanita mana yang tidak suka dipuji karena kemudaan dan kecantikannya? Master Wang itu benar-benar telah membuat menantu kita lelah. Masuklah ke dalam rumah dan istirahatlah. Nyonya Liu Zhang menutup mulutnya yang mencibir sambil membiarkan Chen Ce masuk. Dikelilingi oleh semua orang, Chen Ce disambut di Liu Mansion. Saya harus mengatakan bahwa keluarga Tuan Tanah memang berbeda. Keluarga ini jauh lebih kuat daripada keluarga kaya yang pernah dilihat Chen Ce di film dan acara TV di kehidupan sebelumnya. Chen Ce tidak dapat memahami banyak bagian dan hanya bisa berteriak dalam hatinya, rumahnya luas sekali, tanahnya luas sekali, dekorasinya mewah sekali, istrinya banyak sekali, dan pelayannya banyak sekali. Ini adalah surga impian seorang pria. Di depan aula utama yang dipenuhi furnitur kayu mahoni, Chen Ce akhirnya saat ini secara resmi bertemu dengan Liu Sheng, Liu Xiang dan lainnya dan mengakui pernikahan mereka. Liu Sheng, seorang bos besar, sama sekali tidak menyembunyikan rasa cintanya pada menantunya, dan segera memberinya hadiah pertemuan, 200 tael perak. Hadiah dari orang kaya selalu sederhana dan bersahaja. Faktanya, mahar keluarga Liu untuk Liu Xiaoxiao tidak terbatas pada tua dan muda, dan menurut temperamen Liu Sheng, selama pendahulunya baik kepada Liu Xiaoxiao, maka dukungan keluarga Liu selanjutnya terhadap pendahulunya pasti tidak akan berkurang. Tapi bagaimanapun juga, bajingan pendahulunya memukul dan memarahi Liu Xiaoxiao. Keluarga Liu sudah sangat membencinya, jadi dia tidak akan pernah memberikan uang untuk menantunya yang dulu baik langsung maupun melalui Xiaoxiao. Bahkan ketika Liu Xiaoxiao kembali ke Chenjiachun terakhir kali untuk kembali ke rumah Chen Ce, kecuali Liu Zhang memberi sejumlah uang pribadi kepada Xiaoxiao, Liu Xiaoxiao tidak membawa banyak uang dan tidak mendapat uang sepeser pun dari ayahnya. Jika Chen Ce tidak melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi suami tercintanya, entah apa yang akan terjadi pada Liu Xiaoxiao. Tentu saja,
Chen Che juga akan memberikan hadiahnya sendiri. Tong Dalei dan yang lainnya juga datang, dan Chen Che memberikan hadiah yang dia pilih secara khusus untuk keluarga Liu. 20 pon daging rusa hutan. Sepotong kulit ling. Seember bubuk kusu. Sekotak jamur matsutake segar. Meskipun nilainya tidak tinggi, bagi Chen Che, semuanya berada dalam jangkauannya. Semuanya adalah produk liar, tidak bernilai banyak uang, tapi yang pasti segar dan memiliki efek bergizi. Jika sebelum kejadian kemarin, Chen Che pasti akan ditertawakan jika dia membawakan hadiah ini. Tapi sekarang, setiap kali Chen Che mengeluarkan sesuatu, Liu Sheng menerimanya dengan sangat puas. Baginya, tidak peduli apa yang diberikan Chen Che padanya, yang penting adalah niatnya. Perjamuan siang hari adalah yang paling populer di keluarga Liu. Jika Chen Che tidak berpura-pura mabuk saat tengah minum kemarin, dia akan dijamu dengan minuman sampai mati oleh si dekan akademi, Master Wang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu bertenaga hari ini? Hari ini, Chen Che secara alami menggunakan trik lamanya lagi. Setelah minum beberapa kali, dia akan menjadi sangat mabuk dan diusir oleh semua orang. Liu Xiaoxiao, yang dibantu oleh Qiu Yaur membawa Chen Che ke kamar, tentu saja dia tidak tidur di kamar tamu, tetapi di kamar Liu Xiaoxiao di rumah. Ruangan itu penuh dengan wewangian. Begitu Chen Che berbaring, dia bangun dan menarik kembali Liu Xiaoxiao yang hendak menyelimuti Chen Che. "Ah, Tuan, apakah Anda berpura-pura mabuk?" Liu Xiaoxiao jatuh ke pelukan Chen Che. Qiu Yaoer segera tersipu dan ingin pergi, tetapi Chen Che menghentikannya. "Yaoer, jaga pintunya untuk kami dan jangan biarkan siapapun masuk. Suamimu harus melakukan sesuatu yang besar." Tentu saja, kedua wanita itu segera mengerti apa sesuatu besar yang dibicarakannya. Wajah mereka tiba-tiba memerah, terutama Liu Xiaoxiao. Ini adalah kamar pribadinya, tempat dia dibesarkan. Chen Che duduk dari tempat tidur, melihat sekeliling sambil tersenyum. Kamar kerja Liu Xiaoxiao sangat bagus dan mewah, dan kecintaan Liu Sheng padanya terlihat di mana-mana. Tapi putri sulung seorang pemilik tanah seperti dia rela menikah dan tinggal di desa pegunungan terpencil. Ini menunjukkan betapa buruknya efek cinta terhadap otak manusia. Setelah melihat-lihat kamar kerja Liu Xiaoxiao sebentar, Chen Che kemudian mengunjungi taman rahasia Liu Xiaoxiao. Di keluarga Liu yang lama, menjadi pengurus rumah tangga dan melakukan hal semacam ini sungguh mengasyikkan. Ketika mereka beristirahat hingga sore hari, Chen Che menemui Tong Dalei dan yang lainnya, memberitahu mereka bahwa tujuan mereka datang ke kabupaten kali ini telah tercapai, dan menunjukkan kepada mereka cek kasir sebesar 1050 tael perak. Akademi dan toko buku besar sudah memesan kertas dalam jumlah banyak. Totalnya mungkin lebih dari 10.000 lembar. Cukup untuk menyibukkan bengkel di desa kami selama lebih dari setengah tahun. Bisa dikatakan begitu memenuhi harapan semua orang. Tong Dalei, Chen Xiaobing dan yang lainnya sangat bersemangat. Ya Tuhanku, kertasnya bahkan belum dibuat, dan mereka memberi tuan uang terlebih dahulu. Saat kita kembali ke desa, 10.000 pesanan tidak akan jadi masalah. Tuan, berapa harga satuan selembar kertas? Chen Che menggambar angka, 90 sen. Jika pabrik desa kita menghasilkan 50 lembar kertas sehari, kita akan mendapat 4.500 sen. His, Tong Dalei dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Siapa yang berani mengatakan jika mereka tidak puas dengan hasil ini? 4.500 sen sehari adalah pencapaian yang tidak pernah mereka impikan. Awalnya mereka mengira mendapat untung 1 atau 2 sen sehari sudah cukup bagus. Memikirkan uang, Tong Dalei dan yang lainnya langsung merasa ingin pulang ke rumah. Mereka berharap bisa segera terbang kembali ke desa, lalu giat melakukan kegiatan pembuatan kertas untuk menghasilkan uang dari masyarakat di kota. Tapi Liu Xiaoxiao sedang berkunjung ke rumah orang tuanya, jadi wajar saja dia tidak bisa tinggal hanya 1 hari lalu pergi. Chen Che tinggal di kota selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Liu Xiaoxiao mengajak Chen Che mengunjungi tempat-tempat yang sering dia kunjungi dan makan makanan favoritnya. Chen Che juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli pemerah pipi, lipstik, guas kecantikan dan beberapa pakaian indah untuk Luo Sanshan. Chen Che bahkan berencana membeli alat tenun untuk dibawa pulang-pulang. Namun karena terlalu besar untuk diangkut, Chen Che tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi alat tenun itu harus tersedia cepat atau lambat. Chen Che diam-diam menuliskan beberapa poin penting,
dan pada saat yang sama meminta Da Zuang dan Chen Xiaobing untuk berkunjung kembali ke kota di kemudian hari. Ketika serikultur berhasil, menenun pasti akan menjadi rutinitas sehari-hari. 3 hari kemudian, Chen Ce mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Liu yang sangat antusias dan memulai perjalanan pulang. Kereta yang disewa dalam perjalanan telah dikembalikan karena Liu Sheng memberikan kereta kepada Chen Ce sebagai hadiah. Ayah mertua murahan ini sangat murah hati, memberikan uang dan kereta, yang membuat Chen Ce merasa sangat malu. Saya masih harus menghasilkan uang, dan di masa depan saya dapat membeli lebih banyak barang langka untuk dihormati ayah mertua saya ini. Muatannya penuh ketika mereka datang, dan bahkan lebih penuh ketika mereka kembali. Kereta gerbong yang diberikan Liu Sheng merupakan kereta mewah kelas atas beroda 4, gerbongnya berukuran 4 meter dan lebar 2 meter. Bantalan kursi di dalam kereta sangat empuk dan nyaman, jauh lebih bagus dari yang mereka sewa sebelumnya. Dengan kereta, kecepatan perjalanan semua orang secara alami lebih cepat daripada saat mereka datang. Hanya butuh setengah hari untuk kembali ke kota Xinyu. Tapi kemudian muncul masalah, gerbong sebesar itu bisa berjalan di jalan resmi tanpa masalah. Tapi bagaimana cara berkendara kembali ke desa? Jawabannya adalah mereka tidak bisa berkendara kembali ke desa menggunakan kereta. Chen Ce tidak punya pilihan selain membayar untuk menyewa halaman di kota Xinyu. Dia menghabiskan 1.800 yuan sebulan untuk menyewa halaman tempat kereta bisa diparkir. Wajah Chen Ce menjadi gelap ketika dia kembali ke desa. Sial, jalan di desa sangat perlu diperbaiki. Ketika kita menghasilkan lebih banyak uang, kita harus membangun jalan, membangunnya dengan baik, dan membangun jalan yang lebar dan datar. Ketika Chen Ce dan rombongannya kembali ke desa, anak-anak dari jauh keluar untuk menyambut mereka. Tuan sudah kembali, Tuan sudah kembali. Bab 75. Setelah berpisah selama beberapa hari, anak-anak di desa sangat merindukan Chen Ce. Chen Ce juga sangat merindukan mereka dan memberikan permen kepada setiap anak yang dilihatnya. Semuanya adalah permen bagus yang dibawa pulang dari kota kabupaten, lebih beragam daripada yang dibeli di kota Xinyu. Anak-anak sangat senang, berteriak dan melompat gembira di sekitar kuda Chen Ce. Ada 3 orang yang langsung duduk di atas kuda, Chen Ce, Liu Xiaoxiao, dan Qiu Yaur. Untung saja kuda pemberian penjaga toko Qin adalah kuda yang bagus, tinggi dan berpunggung lebar, setelah melepas pelana, tapi tentu saja tidak terlalu nyaman. Awalnya, Chen Ce tidak mau duduk. Dia ingin berjalan sejauh 8 mil kembali ke desa. Tapi Qiu Yaoer dan yang lainnya tidak setuju. Mereka harus membiarkannya duduk di atas kuda, apapun yang terjadi. Gadis imut itu, benar-benar mengancam Chen Ce dengan kaki merah jambunya. Apakah Chen Ce tidak memanfaatkannya? Tentu saja. Jadi, dia berkendara sepanjang perjalanan kembali. Tuan sudah kembali. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan. Tuan, berat badan Anda turun. Anda telah menanggung kesulitan selama ini. Penduduk desa juga meninggalkan pekerjaan mereka, berjalan ke kedua sisi jalan, dan menyapa Chen Ce dengan hangat. Chen Ce tersenyum pahit, dia bisa memahami suasana hati mereka. Tetapi jika Anda bersikeras mengatakan bahwa berat badan saya turun, itu benar-benar tidak masuk akal. Jika saya makan dengan baik dan tidur nyenyak di keluarga Liu, bagaimana saya bisa menurunkan berat badan? Saudara Dalei, mohon informasikan kepada kepala desa, dan semua orang bahwa akan ada pertemuan di sekolah setengah jam lagi. Saya akan pulang dulu. Oke, Tong Dalei dan yang lainnya pulang. Setelah beberapa hari jauh dari rumah, semua orang merasa rindu kampung halaman, sanak saudara dan anak-anaknya berada di rumah. Meski Chen Ce tidak memiliki anak, ia tetap memiliki seorang istri di rumah. Seorang murid Chen Ce telah datang untuk memberitahu kepada Luo Sanshan jika tuan suaminya sudah kembali. Luo Sanshan berdiri di halaman rumahnya, melambai dengan penuh semangat kepada Chen Ce dan yang lainnya. Tuan, Nona muda, Yaoer, kalian akhirnya kembali. Chen Ce melompat dari kudanya, berlari dan memeluknya. Dua hati yang muda dan panas saling menempel, begitu dekat dan penuh gairah. Luo Sanshan tersipu, mengangkat kepalanya dan mencium Chen Ce secara proaktif. Tuan, saya sangat merindukanmu. Setelah mengatakan itu, wajahnya berubah menjadi merah seperti apel kecil. Ini merupakan sebuah terobosan untuk mencegah perempuan dari masyarakat feodal mengatakan hal seperti itu. Chen Ce tertawa, memeluknya dan memasuki rumah. Kedua anjing peliharaan mereka, Xiao Hei dan Xiao Huang atau si kuning dan si hitam,
sudah mengelilingi mereka berdua, menggonggong tanpa henti. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, kedua anjing konyol itu jelas telah tumbuh besar. Ketika Chen Ce sedang menggendong Luo Sanshan dan memanjakannya di ruang belakang, Ling kecil sedang mengawasi di sampingnya dengan kepala dimiringkan. Ling kecil telah tumbuh besar, dan sekarang bisa dianggap sebagai kucing semi-dewasa. Beratnya lebih dari 10 kg dan ukurannya hampir sama dengan kucing domestik berumur beberapa bulan. Chen Ce berbicara tentang merindukan satu sama lain, sementara Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaur tertawa dan tetap sibuk, membawa kembali banyak barang dari kota. Setelah beberapa saat penuh kasih sayang, Chen Ce mengeluarkan pemerah pipi dan guas dan memberikannya kepada Luo Sanshan. Guas atau guasa merupakan alat pijat yang tidak hanya memiliki manfaat bagi kesehatan, tetapi juga kecantikan. Penggunaannya untuk memijat wajah bisa melancarkan aliran darah, bahkan membuat kulit tampak bersinar dan awet muda. Guas umumnya terbuat dari batu giok berbentuk pipih dengan pinggiran tumpul, sehingga tidak menyakiti kulit saat digunakan. Alat ini memang lebih sering dipakai untuk memijat guna mengatasi berbagai keluhan kesehatan, seperti nyeri leher, sakit kepala, dan pegal-pegal. Selain khasiatnya untuk kesehatan, guasa juga bisa digunakan untuk memijat wajah dan mengatasi berbagai masalah kulit wajah. Aku membeli ini di toko guas di kota. Sanshan, cobalah. Lembut dan harum, kata Chen Ce dan membantunya mengaplikasikan pemerah pipi ke pipi Luo Sanshan. Akibatnya, itu menjadi sangat tidak profesional, dan wajah Luo Sanshan dicoret menjadi seekor kucing kecil. Luo Sanshan sangat kesal hingga dia memukul Chen Ce dengan tinjunya dan akhirnya berakhir tertawa bersama dalam pelukan Chen Ce. Ketika hampir setengah jam kemudian saat Chen Ce melepaskan diri dari Luo Sanshan dan dia pun datang ke sekolah, di mana di sana, kepala desa, Muramasa dan yang lainnya sudah menunggu lama. Maaf, membuat semua orang menunggu, izinkan saya memberitahu apa yang ingin diketahui semua orang terlebih dahulu. Yaitu penjualan kertas murbei kita telah dibuka sepenuhnya. Akademi dan toko buku di kota telah memesan lebih dari 10.000 lembar kertas besar kepada kita di satu kali pemesanan, dengan nilai total lebih dari 1.000 tael. Begitu dia selesai berbicara, ledakan sorak-sorai tiba-tiba muncul di sekolah. Besar, bagus, bagus, kita akhirnya membuka pasar. Hidup Tuan, panjang umur Tuan, panjang umur Tuan. Lebih dari 1.000 tael perak, ya Tuhan, kupikir akan luar biasa jika kita bisa menghasilkan 100 tael perak setahun, tapi ini lebih dari 1.000 tael dalam satu kali pemesanan. Penduduk desa sangat bersemangat. Menurut perjanjian, Chen Ce sendiri memiliki 51% saham di pabrik tersebut, dan dia akan diberikan 510 tael dari 1.000 tael. Namun meski begitu, sisa 490 tael dibagikan ke lebih dari 100 rumah tangga, dan setiap keluarga bisa mendapatkan setidaknya 3 tael perak. Bagi warga desa, ini adalah rejeki nomplok, dan juga membuat banyak orang menangis kegirangan. Mereka terus menangis haru karena telah mengikuti orang yang tepat dan tuan yang tepat. Setelah beberapa saat, kegembiraan semua orang perlahan mereda. Kali ini, saya pergi ke kabupaten dan membawa kembali banyak buku untuk anak-anak, tetapi buku-buku itu terlalu berat, jadi sementara saya tinggalkan di kota Siniu karena tidak bisa memindahkannya ke sini. Saudara Dalei, tolong bawa beberapa orang nanti dan pergi ke kota, untuk memindahkan barang-barang di kereta bersama-sama. Tong Dalei mengangguk setuju. Kali ini ketika dia pergi ke kota, Chen Ce memiliki perasaan yang sangat intuitif. Artinya, apapun yang terjadi, memiliki kekuatan adalah yang terbaik. Anak-anak dapat belajar banyak dengan mengikuti teladan mereka sendiri. Namun jika ingin benar-benar mendapat pijakan dan benar-benar mendapatkan hak, maka ujian ilmiah atau ujian umum tetap menjadi pengalaman yang wajib. Jadi Chen Ce membeli buku-buku kali ini dan berencana mencari beberapa pria serius yang memahami ujian ilmiah untuk mengajari anak-anak. Adapun apakah itu bisa dilakukan, itu tergantung orangnya. Jika sudah dilaksanakan, pasti ada harapan. Munculnya pesanan 1.000 tael perak menyinari mata penduduk desa. Meski mereka belum melihat uangnya, apakah Tuan masih bisa berbohong kepada mereka? Itu tidak mungkin. Semua orang di pabrik pembuatan kertas mulai bekerja lembur. Chen Ce membagi orang menjadi 2 kelompok dan mulai membuat kertas dalam 2 shift. Di bawah produksi jalur perakitan seperti itu, 60 hingga 80 lembar kertas dapat diproduksi setiap hari. Tentu saja, apapun yang terjadi, kualitas terbaik harus dicapai. Anda tidak bisa menerima kertas jelek.
Ini adalah bisnis jangka panjang. Jika Anda ingin mendapat pesanan di masa depan, Anda tidak bisa main-main. Musim semi telah sepenuhnya dimulai, salju di pegunungan telah mencair, dan segala sesuatu menjadi hidup kembali dan penuh vitalitas. Di bawah desakan matahari, pohon murbei yang cabangnya telah dipotong di hutan murbei di gunung mulai menumbuhkan tunas baru kembali. Setiap hari, tampilannya berbeda. Penduduk desa di desa Chenjia seperti tunas baru, penuh energi setiap hari. Didorong oleh Chen Ce, penduduk desa mulai berhenti menanam padi-padian dan mulai menanam pohon murbei. Kini, baik itu pembuatan kertas murbei maupun persiapan beternak ulat sutera, pohon murbei tidak dapat dipisahkan. Sebelumnya, ratusan hektar hutan murbei di gunung tampaknya cukup banyak, namun dengan bengkel atau pabrik pembuatan kertas yang beroperasi dengan kapasitas penuh, ratusan hektar hutan murbei sepertinya tidak cukup. Oleh karena itu, mulai dari sekarang perlu digalakkan setiap orang untuk menanam pohon murbei. Selain ladang masing-masing keluarga, Chen Ce juga berencana membuka lahan kosong. Tanah untuk penanaman hutan murbei sangat luas dengan menebang semua pohon di hutan liar di atas gunung. Nantinya, hutan murbei secara efektif dapat memperoleh kayu bakar dalam jumlah besar, menyimpan pohon yang baik untuk membangun rumah, dan menebang pohon yang buruk untuk kayu bakar. Setelah ditebang, hutan liar bisa langsung dimanfaatkan untuk menanam pohon murbei. Selain agak jauh dari desa saat memetik daun murbei, itu tidak jadi masalah. Penduduk desa sangat mendukung keputusan Chen Ce dan tidak berniat menolak sama sekali. Bagaimanapun, kertas murbei kini memiliki manfaat yang nyata. Saat gelombang pertama 1000 lembar kertas dikirim ke kota kabupaten, Chen Ce mengambil dividen dari 1000 lembar kertas tersebut dan segera membagikannya sesuai dengan metode dividen yang disepakati. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Pada hari pembagian dividen, penduduk desa berbaris untuk menerima uang pembuatan kertas murbei satu per satu. Mereka sangat gembira hingga mereka tidak bisa membuat gigi mereka tidak terlihat. Chen Ce, dengan lambaian tangannya, langsung menggunakan uangnya sendiri untuk membeli setengah ekor sapi dan menghibur seluruh desa. Penduduk desa semakin terinspirasi dan mulai melakukan sesuatu. Ini disebut respon positif, dan Chen Ce tidak perlu mendesak dan memaksa mereka. Jika ada yang tidak bekerja cukup keras, mereka akan segera ditusuk dan dimarahi oleh penduduk desa lainnya tanpa kata-kata Chen Ce. Jangan memulai mencoba bermalas-malasan di lingkungan ini, itu sebenarnya akan mencari kematian. Dengan dukungan dana tersebut, operasi penebangan gunung dan penghijauan resmi dimulai. Chen Ce bahkan merasa penduduk desa bergerak terlalu lambat dan mereka juga terlalu sibuk, jadi Chen Ce pun mengundang puluhan pekerja dari desa tetangga untuk membantu pekerjaan tersebut. Tak disangka, pekerjaan ini justru menimbulkan konflik pertama di desa tersebut. Sekelompok penduduk desa dan pekerja dari desa tetangga sebenarnya mulai berkelahi di gunung. Pada saat Chen Ce tiba, beberapa penduduk desa sudah tertunduk malu. Jika Tong Dalei dan beberapa tim pengawalnya tidak menghentikan mereka tepat waktu, maka dikhawatirkan beberapa orang harus terluka atau bahkan mungkin bisa terbaring tak bernyawa hari ini. Bab 76. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Chen Ce bertanya keras dengan wajah gelap. Ia baru saja mengajar para siswanya ketika tiba-tiba menerima kabar bahwa para penebang kayu di gunung tersebut sedang berkelahi dengan penduduk desa, bahkan kedua belah pihak tidak mengindahkan kata-kata para pengawal desa. Ini mengejutkan Chen Ce dan dia segera naik gunung. Bahkan setelah Chen Ce tiba, kedua kelompok itu masih saling berhadapan. Pemimpin desa Chenjia adalah seorang pria bernama Yu Dali atau biasa dipanggil Yuli. Dia mempunyai putrinya bernama Yulianer, berumur 11 tahun, dia memiliki nilai bagus di sekolah dan memiliki ingatan fotografis. Yuli sendiri memiliki sedikit cacat, sakit pada tungkai serta kakinya sangat tidak nyaman. Tapi dia juga pekerja keras dan orang yang sangat rajin, jadi dia punya 4 istri, tapi semua istrinya terlihat relatif biasa-biasa saja, dan jelas tidak setingkat dengan 3 istri di keluarga Chen Ce. Namun Chen Ce tidak menyangka bahwa dia akan memberikan reaksi sebesar itu, terhadap orang-orang dari desa lain yang dia undang untuk bekerja. Tuan, ketika Yuli melihat Chen Ce, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Tuan Chen, Anda harus membuat keputusan yang adil untuk kami.
Pemimpin pekerja dari luar desa yang diundang menutupi kepalanya dengan tangan dan berteriak kepada Chen Ce. Pemimpin desa luar itu, bermarga Lin, namanya Lin Xiaodong. Dia berusia pertengahan 30-an, merupakan seorang pemuda dan perawakannya tampak kuat. Mereka berasal dari desa Xiaolin dan merupakan penduduk dari desa yang berdekatan dengan desa Chenjia. Yuli ini, ketika dia muncul langsung memukuliku, aku bahkan tidak mengganggunya. Lin Xiaodong menutupi kepalanya dengan keluhan, dan darah mengalir dari jari-jarinya akibat pukulan seseorang. Yuli, tolong jelaskan. Chen Ce memanggil Yuli dengan wajah gelap. Yuli berjalan dengan sedikit enggan dan keras kepala, kakinya tidak nyaman dan dia berjalan dengan sedikit pincang. Tuan, saya rasa, kita bisa sendiri melakukan semua pekerjaan di desa kita. Tidak perlu mempekerjakan orang-orang dari desa lain. Yuli menjelaskan alasannya. Di sebelahnya, Chen Xiaobing dengan marah memarahi, Yu, apakah kamu tidak memberikan aku wajah? Apakah kamu perlu menyalahkan keputusan yang dibuat oleh tuan kita? Yuli mengertakkan gigi, tapi berhenti bicara. Chen Ce mengerutkan kening. Dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Yuli biasanya sangat patuh, dan dia akan merespon positif apapun perintahnya. Tidak ada alasan untuk menjadi begitu agresif kali ini. Yuli, katakan sejujurnya, apa yang terjadi? Apakah kamu punya dendam terhadap orang-orang dari desa Xiaolin ini? Setelah ditanyai berulang kali oleh Chen Ce, Yuli akhirnya berkata, Tuan, kaki saya dipatahkan oleh anak laki-laki ini, Lin Xiaodong. Saat kami berebut air beberapa tahun yang lalu. Tetapi inti masalahnya adalah mulut anak laki-laki ini tidak bersih, dia menghina Tuan. Katanya Tuan, Anda kenyang dengan makanan, tetapi Anda masih membuka lahan di gunung yang tandus. Chen Ce tertawa. Karena ada alasan yang sah, itu sangat baik. Chen Ce takut penduduk desanya akan menjadi sombong dan angkuh, sehingga sulit mendisiplinkan mereka. Mata Lin Xiaodong sedikit mengelak, dan dia berargumen dengan keras, saya tidak menghina Anda, Tuan. Saya hanya merasa tidak ada gunanya mengolah gunung tandus ini. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, pulang dan mintalah kepala desamu untuk datang dan berbicara denganku. Chen Ce berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian, Lin Changgui, kepala desa Xiaolin, bergegas ke sekolah untuk meminta maaf kepada Chen Ce. Niat awal saya adalah untuk menghilangkan perselisihan antara kedua desa dan membiarkan semua orang mendapatkan uang bersama. Oleh karena itu, saya mempekerjakan para pekerja ini dari desa Anda dengan bayaran 2 sen sehari. Ditambah makanan, saya pikir ini adalah semacam kebaikan. Itu adalah ranting zaitun yang saya sampaikan ke desa Xiaolin Anda. Jika desa Xiaolin Anda tidak menerima kebaikan saya, maka kepala desa Lin silakan bawa mereka kembali. Kerja sama kita hentikan. Saya akan membayar penuh gaji hari ini, tetapi tidak akan ada hal seperti ini lagi di masa depan. Tidak akan ada kerjasama lagi di antara kita, jika nantinya, apa yang saya kerjakan ini adalah sesuatu yang baik, maka jangan berpikir untuk mendapat bagian apapun. Lin Changgui dengan cepat membungkuk pada Chen Ce. Tuan, harap tenang. Anda salah paham. Bukan ini yang saya maksud, dan bukan juga maksud sebagian besar penduduk desa kami. Meskipun kedua desa kami pernah berebut air dan bertengkar sebelumnya, tapi, bukankah itu untuk bertahan hidup? Sekarang Chen Jiachun menjadi lebih sejahtera dan lebih baik di bawah kepemimpinan Tuan, dan kami bahkan tidak bisa cukup berterima kasih kepada Tuan karena juga telah memikirkan kami. Bagaimana mungkin kami tidak bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk? Saya akan menghukum Lin Xiaodong. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan, saya janji. Chen Ce menghela nafas dan berkata, biarkan hukumannya diampuni. Dia telah mempermalukanku dan sudah dipukuli kepalanya oleh Yuli. Biarkan saja masalah ini. Kepala desa Lin harap menyuruh mereka bekerja keras, jangan pertanyakan atau mengkritik apa yang saya lakukan, saya bisa membiarkan masa lalu berlalu, tapi jika terjadi lagi, maka tidak akan ada waktu berikutnya, saya harap kepala desa bisa mengerti. Lin Changgui mengangguk dan memberi hormat lalu pergi dengan penuh rasa terima kasih. Chen Ce mengundang orang-orang seperti Yuli, kepala desa Chenjia, dan kepala desa Xiaolin untuk datang menghadiri pertemuan. Yang utama adalah menghiburnya, lagi pula niat Yuli untuk melompat dan memukul orang bukan hanya niatnya pribadi saja, tapi niat banyak penduduk desa. Kekhawatiran mereka adalah kepentingan desanya akan direnggut oleh desa lain. Saya dapat memahami pemikiran mereka, tetapi pola pikir mereka terlalu sempit.
Jangankan antar desa, meski sebesar kota atau bahkan kabupaten pasti bakal terkena efek kemajuan dari sebuah industri. Di era industrialisasi, tidak sedikit desa yang bisa memetik manfaat penuh. Lagi pula, tidak ada begitu banyak orang di desa. Jika Chen Ce ingin berinvestasi dalam usaha yang lebih besar dan luas berikutnya, dia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya hanya dengan mengandalkan orang-orang di desa. Oleh karena itu, perlu adanya pengenalan tenaga kerja dari desa lain, bahkan merekrut tenaga kerja jangka panjang dan jangka pendek dari daerah lain. Anda tidak akan sampai jauh jika makan sendirian. Namun, Chen Ce harus memberikan sesuatu yang terlihat kepada penduduk desa, yaitu perbedaan antara kedekatan dan jarak. Oleh karena itu, Chen Ce memarahi kepala desa-desa Xiaolin. Kemudian, dia memuji Yuli dan memberinya hadiah 200 uang tunai kepada dia dan beberapa penduduk desa lainnya yang mengambil tindakan. Tidak apa-apa melawan orang dari desa lain, tapi saya tidak akan mengizinkannya di masa depan. Anda harus mengubah pemikiran Anda. Jangan selalu berpikir bahwa mereka adalah musuh. Mengapa Anda harus memusuhi mereka? Sekarang orang-orang di desa kita adalah tuannya. Mereka di sini hanya sebagai pekerja untuk membantu. Mereka harus menghormati wajah kita adalah bosnya, kita hanya perlu mengawasi apakah pekerjaan mereka dilakukan dengan baik atau tidak. Jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik, kita para laki-laki akan senang dan menghadiahi mereka dengan uang. Jika mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik, suruh saja mereka pergi. Saat ini, hanya ada sedikit pekerjaan dan banyak orang, nanti jika kita punya banyak uang, dan banyak usaha yang dibuka, apakah kamu tidak takut jika tidak dapat mencari orang untuk bekerja kepada kita? Setelah Chen Ce menganalisis semua orang dengan cara ini, Yuli dan orang lain yang memiliki dendam di hati mereka tiba-tiba mengangkat sudut mulut mereka. Ya, kita sekarang adalah anggota usaha keluarga desa Chenjia. Apakah kita masih takut bersaing dengan mereka? Akankah kita bersaing hanya untuk mendapatkan air? Satu hal yang pasti, orang-orang ini cukup mampu dalam bekerja. Meski saya selalu merasa uangnya terlalu banyak, tapi mengingat mereka begitu mampu, sebaiknya saya lupakan saja. Hahaha, memikirkannya saja sudah membuatku marah. Dulu orang-orang di desa Xiaolin begitu sombong saat bersaing dengan kita untuk mendapatkan air, tapi sekarang mereka membantu pekerjaan desa kita. Keren sekali. Ternyata ini niat Anda Tuan, sakti sekali Anda. Penduduk desa mudah dibodohi, dan perkataan Chen Ce berhasil menyelesaikan krisis. Kegiatan penggundulan hutan dan penanaman murbei di gunung terus berlanjut dan menjadi lebih efisien. Agar tidak tersingkir, masyarakat di desa Xiaolin bekerja lebih keras lagi, dan pada saat yang sama mereka tidak berani main-main lagi. Lin Changgui melontarkan kata-kata kasar penuh ancaman kepada semua warganya. Siapapun yang berani menghancurkan persatuan warga pencari materi, dan mencegah semua orang di desa Xiaolin menerima pekerjaan dari desa Chenjia, dia adalah orang berdosa di desa Xiaolin, dan kita wajib mengusirnya dari desa Xiaolin. Di bawah kebijakan tekanan tinggi, tidak ada lagi masalah di desa Xiaolin, dan kehidupan Chen Ce kembali normal. Setiap hari saya mengajar anak-anak, memeriksa kemajuan lokakarya, melihat tim penanaman murbei, dan melihat orang-orang yang sedang membersihkan lahan kosong. Saya istirahat dari kesibukan pekerjaan dan saya sangat senang. Tuan suami, saya menemukan bahwa saya memiliki kekuatan khusus, sama seperti orang-orang di buku yang Anda ceritakan kepada kami tentang kekuatan orang kecil. Pada hari ini, Luo Sanshan tiba-tiba dan secara misterius menjemput Chen Ce sepulang sekolah dan berkata bahwa dia memiliki kekuatan khusus. Chen Ce memutar mata ke arahnya, tolong, ini adalah dunia biasa. Jika kamu bahkan tidak memiliki kungfu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan khusus? Chen Ce merasa bahwa dia pasti sedang menggodanya, jadi dia tertawa seiring dengan apa yang dia katakan. Oh, Sanshan sebenarnya memiliki fungsi khusus. Apa itu? Menghirup api? Atau bisakah kamu menyemprotkan air? Luo Sanshan terkekeh, tidak, ayo ikut dan lihatlah. Luo Sanshan membawa Chen Ce pulang dari sekolah. Sebelum dia memasuki halaman, dua anjing, hitam dan kuning, menerkamnya dengan penuh kasih sayang. Luo Sanshan melambaikan tangannya pada mereka, hitam, kuning, berhenti. Setelah mendengar ini, kedua anjing itu berhenti 1 meter dari Chen Ce dan mereka berdua, mengibaskan ekornya, membuka mulut, dan menatap mereka berdua dengan penuh semangat. Apakah ini disebut juga kekuatan khusus? Bab 77. Itu saja, tanya Chen Ce.
Tentu saja tidak, aku juga bisa meminta si hitam dan si kuning untuk duduk, keluguan Luo Sanshan membuatnya tertawa. Pada saat ini, Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaur rupanya melihat Chen Ce dari rumah dan berlari untuk menanyakan apa yang mereka lakukan. Adikmu Sanshan bilang dia punya kekuatan khusus, sama seperti orang-orang di buku kekuatan orang kecil yang kuceritakan pada kalian. Ketika Chen Ce memberitahu mereka tentang hal itu, kedua wanita itu merasa geli dan berkata bahwa mereka juga bisa melakukannya. Hitam? Ayo, duduk, kamu baik sekali. Kuning? Kuning, kemarilah, hehe, kamu sangat patuh. Tahukah kamu, saudari Sanshan, aku juga memiliki kekuatan khusus. Melihat Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaur menggodanya, Luo Sanshan tidak marah. Benarkah? Bagaimana dengan yang ini? Dia menjentikkan jarinya dan berkata, "Hei kuning, aku lelah. Pulanglah dan bawakan aku bangku." Anjing kuning besar itu menggonggong dan berlari kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, ia menyeret bangku ke belakang Luo Sanshan. Setelah meluruskan bangku tersebut, ia menggonggong untuk menandakan bahwa tugasnya telah selesai. Si kuning sangat baik, hitam, giliranmu. Xiao Xiao dan Yaoer hanya menertawakanku, tolong bantu aku memarahi mereka. Ketika anjing hitam mendengar ini, telinganya terangkat dan dia membentak Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaoer dengan gonggongan. Bukan gonggongan seperti biasanya, tapi jenis suara dengan nada yang benar-benar terdengar seperti kutukan. Kuning, ada seekor katak di rerumputan. Bantu aku menangkapnya, anjing kuning besar itu pergi menangkap katak itu. Hitam, seekor burung telah terbang ke rumah kita. Naik dan suruh pergi burung itu, lalu segera anjing hitam besar itu mengusir burung itu. Chen Ce terkejut, dan mata Liu Xiaoxiao serta Qiu Yaur juga membelalak. Semua orang sudah merasakan perbedaannya. Ketika Chen Ce dan yang lainnya memanipulasi kedua anjing ini, mereka patuh, tetapi mereka juga mendengarkan seperti anjing biasa. Tapi ketika Luo Sanshan menggunakannya, dia melakukannya tanpa hambatan apapun, kedua anjing itu bisa melakukan semua, apapun yang dia mau. Saat ini, Ling juga berlari keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Luo Sanshan bergerak, Ling kecil, kemarilah, peluklah aku. Ling yang menyendiri ragu-ragu sejenak, lalu benar-benar berlari. Ketika dia sampai di depan Luo Sanshan, dia menekuk lutut dan melompat ke pelukannya. Kamu sangat baik. Aku melihat tikus di dapur tadi malam. Pergi dan tangkap dia untukku. Kamu tidak boleh membiarkannya mencuri makanan kita. Ling kecil itu mengeong padanya, melompat dari pelukannya, dan langsung bergegas ke dapur. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ling itu berlari keluar dengan seekor tikus gemuk di mulutnya, dan memasukkan tikus besar itu ke toples. Di bawah kaki Luo Sanshan, dia mengangkat kepalanya dan mengeong untuk mendapat pujian, dan bahkan ekornya bergoyang, melengkung, dan mengusap kaki Luo Sanshan. Chen Ce sangat yakin. Tidak hanya anjing, tetapi juga Ling yang sombong dapat dilatih untuk berkomunikasi dengan lancar. Luo Sanshan benar-benar memiliki sesuatu dalam dirinya. Luar biasa. Mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan khusus. Chen Ce memberinya jawaban positif. Mata besar Luo Sanshan yang indah tiba-tiba berubah menjadi kuncup bulan sabit sambil tersenyum. Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaur juga merasa iri. Mereka juga ingin melambaikan jari mereka seperti yang dilakukan Luo Sanshan, tetapi mereka mencoba selama beberapa hari dan tidak dapat berkomunikasi seperti Luo Sanshan. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Luo Sanshan benar-benar berbakat. Awalnya, Chen Ce tidak terlalu memperhatikan keterampilan sekecil itu. Sampai, terjadi kecelakaan. Pada hari kelima penghijauan, seorang penduduk desa Xiaolin tidak datang saat makan malam. Ini sangat aneh, masyarakat di desa Xiaolin relatif miskin, mereka biasanya hanya makan 2 kali di rumah, yaitu bubur dengan sayur-sayuran liar, yang sangat encer bahkan seorang anak kecil pun tidak dapat berdiri. Tapi desa Chenjia menyediakan nasi millet berbutir tinggi, yang bisa dimakan semua orang, tapi tidak bisa diambil. Namun hal ini juga membuat masyarakat di desa Xiaolin sangat heboh. Pekerjaan dengan gaji 2 sen sehari adalah salah satu pekerjaan terbaik di kota Xinyu. Meski sangat lelah, namun pada waktu makan siang setiap hari, masyarakat desa Xiaolin menjadi pelari tercepat untuk sampai ke tempat makan. Namun pada hari ini, seorang pria bernama Lin Dong tidak hadir saat makan. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, Lin Changgui mengira dia menderita diare atau semacamnya,
tapi sampai mereka semua selesai makan, Lin Dong tidak muncul. Baru kemudian Lin Changgui menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengirim orang ke atas gunung untuk mencarinya, dan kemudian menemukan salah satu sepatu berdarah Lin Dong di hutan, sementara Lin Dong sendiri menghilang. Ketika Chen Ce menerima berita itu dan bergegas ke tempat kejadian, jantungnya berdebar kencang. Sebab, dia melihat cetakan kaki berukuran besar milik keluarga kucing. Tuan, di sini, itu di sini. Di hutan pegunungan, kurang dari 1 kilometer dari desa, suara mendesak Chen Xiaobing memanggil Chen Ce. Chen Ce bergegas mendekat dan melihat jejak kaki berdarah lainnya. Itu adalah jejak kaki kucing besar. Sangat mudah untuk dikenali, dan noda darah menyebar jauh ke dalam hutan pegunungan. Ini mengejutkan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan keringat untuk membayangkan orang yang hilang. Hati Chen Ce tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, evakuasi semua orang. Semua orang dari tim pengawal ada di sini. Waspada, anak panah telah dikokang dan siap mengosongkan tempat anak panah kapan saja. Perintah Chen Ce dikeluarkan busur tangan di samping mereka. Tong Dalei bahkan mengambilnya. Busur panah saat ini merupakan senjata paling ampuh di desa. Chen Ce juga meningkatkan mata panah busur majemuk, dari mata panah berujung terbuka sepanjang 1 inci menjadi mata panah prismatik sepanjang telapak tangan. Panah jenis ini memiliki beberapa kelebihan, seperti kestabilan yang lebih baik, penetrasi yang lebih baik, dan pendarahan yang lebih cepat. Jika mengenai titik vital pada dasarnya tidak ada harapan dan pendarahan tidak dapat dihentikan. Orang-orang di Chenjiachun segera mulai mundur dievakuasi menuju desa. Namun penduduk desa Xiaolin menolak untuk mundur. Lin Changgui berteriak keras, kami tidak bisa mengungsi, orang desa kami belum ditemukan. Saya akan membawa Lin Dong keluar, kami ingin melihat dan membawa tubuh anak itu. Dalam keadaan hidup atau mati, kami tidak bisa membiarkannya dibawa pergi begitu saja. Chen Ce membujuknya dengan sungguh-sungguh, kepala desa Lin, sekarang bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Berdasarkan pengalaman saya, hewan yang menangkap Lin Dong adalah macan tutul atau harimau. Jika macan tutul, akan lebih mudah untuk dihadapi dan menangkapnya, tapi kalau itu harimau. Jika itu harimau, mereka tidak akan cukup mudah menghadapinya. Belum lagi harimau juga akan memberi perlawanan, bahkan jika Chen Ce memiliki begitu banyak busur tangan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menjatuhkan harimau yang turun gunung itu. Harimau juga berbeda-beda, di antaranya adalah harimau gunung yang paling ganas. Harimau pada umumnya tidak turun gunung, mereka biasanya hanya turun gunung ketika belum menangkap mangsa apapun di hutan dan dalam keadaan sangat lapar. Oleh karena itu, harimau yang turun dari gunung tidak boleh dijadikan musuh buruan. Hal lainnya adalah Chen Ce tidak ingin berjudi. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan harimau dan menang, kerugiannya mungkin akan sangat besar. Chen Ce tidak ingin menukar nyawanya dengan nyawa harimau. Strategi terbaik adalah menghindari ujung tajamnya terlebih dahulu dan kemudian menemukan cara untuk menghadapinya. Tapi Lin Changgui tidak mendengarkan. Maaf, Tuan. Kami, penduduk desa Lin, tidak bisa menyerah begitu saja. Saya dan orang-orang dari desa Xiaolin, harus menangkap hewan itu dan kami akan mengejarnya. Tidak peduli apakah Lin Dong hidup atau mati, kami harus memberikannya penjelasan yang pasti kepada keluarganya. Orang-orang dari desa Xiaolin menanggapi dengan antusias. Mereka mengambil sabit dan cangkul dan mengikuti Lin Changgui mengikuti noda darah. Tuan, haruskah kita mengikuti mereka? Masalah besar bila seekor harimau sedang turun gunung, dan sekarang ia muncul di gunung kita. Jika kita tidak menghadapinya, Chen Ce balas menatap kata-kata Chen Xiaobing selanjutnya. Apa yang kamu pikirkan? Apa menurutmu aku tidak cukup peduli? Chen Ce ingin memarahinya. Lin Changgui sedang panik dan bingung, apakah kita akan ikut bingung juga? Lin Dong itu dibawa oleh seekor harimau, dan peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Lin Changgui dan lainnya, mereka naik gunung untuk mencari seseorang yang dibawa harimau dengan cara yang membingungkan, bukankah itu sama saja akan memberi makan untuk mulut harimau? Jangan bilang padaku bahwa lebih banyak orang, kita lebih kuat. Naik ke sana dan bunuh harimau bersama-sama. Kita punya peluang bagus untuk membunuh harimau, tapi harimau punya peluang lebih besar untuk membunuh kita. Aku tidak ingin semua orang di desa memakai kain duka dan menangisi kematian kita yang sia-sia. Setelah dimarahi oleh Chen Ce, Chen Xiaobing menundukkan kepalanya tanpa daya.
Orang-orang di Chenjiachun mulai mengungsi ke desa. Bab 78. Setelah turun gunung, Chen Ce mengimbau masyarakat untuk segera waspada. Pada saat yang sama, semua anjing di desa tersebut dilepaskan dan diikat di dekat gunung. Jika ada pergerakan, anjinglah yang pertama mengetahuinya. Pada saat ini, kemampuan khusus Luo Sanshan ikut bermain. Luo Sanshan memberi perintah agar dua anjing berjaga di sekitar rumah. Mereka akan menggonggong begitu ada orang asing atau bau aneh. Kedua anjing itu bergegas keluar dan berjalan mondar-mandir di lereng bukit dekat rumah mereka seperti tentara yang sedang berpatroli. Bahkan Ling kecil pun dimobilisasi oleh Luo Sanshan. Penyembunyian dan kemampuan manuver Ling jauh lebih baik dibandingkan anjing. Jika dibiarkan keluar, ia akan menemukannya sebelum anjing, tapi takut terjadi kecelakaan, Luo Sanshan menyuruh Ling untuk mengintai dan bersembunyi. Seluruh desa Chenjia diselimuti bayang-bayang harimau. Sekolah ditutup dan anak-anak kembali ke rumah masing-masing. Para penjaga mulai berpatroli dengan gugup, dan akan meniup peluit mereka segera setelah mereka menemukan sesuatu. Pejabat desa berkumpul di rumah Chen Ce untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Chen Ce sedang menggambar tentang busur besar. Chen Ce tidak yakin apakah panah otomatis akan menimbulkan banyak kerusakan pada harimau. Tapi panah besar yang juga dijuluki busur tempat tidur ini, jelas merupakan senjata untuk berburu harimau. Desainnya terbuat dari kayu rosewood terbesar, panjang tempat tidur panahnya 2,4 meter, dan badan busur horizontalnya 1,8 meter. Berdasarkan panah tangan, ukuran dan kekerasannya ditingkatkan, sehingga tingkat kematiannya akan lebih dari 10 kali lipat dari panah tangan. Bahkan busur Gallagher tidak dapat ditarik secara manual, sehingga roda gigi kayu hanya dapat digunakan lebih dari 1 menit untuk memuat anak panah. Dan anak panahnya juga panjangnya 1,5 meter, setebal ibu jari orang dewasa. Panjang anak panahnya 1 kaki, mempunyai alur kesehatan, dan anak panah itu bergerak ketika keluar dari talinya sekitar 2 hingga 300 meter, dan jarak terjauh mungkin bisa mencapai sekitar 400 meter, kuda dapat ditembus dalam jarak 100 meter, dan kemungkinan menembak harimau secara langsung akan sangat tinggi. Melihat bagian yang digambar oleh Chen Ce, Da Zuang dan Xiao Zuang tanpa sadar menarik nafas. Para pemimpin desa sedang mendiskusikan langkah-langkah untuk menangani harimau tersebut. Beberapa orang beranggapan bahwa harimau pada dasarnya tidak pernah turun gunung 2 kali. Mereka adalah jenis makhluk yang dapat langsung melarikan diri jika terkena serangan. Terlebih lagi, kali ini ia menangkap mangsa, dan tubuh satu orang sudah cukup untuk memberinya makan. Namun, beberapa orang merasa bahwa mereka harus segera naik gunung dan membunuh harimau tersebut bersama dengan bantuan penduduk desa Xiaolin untuk menghindari masalah di masa depan, jika tidak, cepat atau lambat mereka harus menghadapinya. Chen Ce tidak tergerak. Dia tidak siap menghadapi harimau sebelum panah tempat tidur selesai. Sekelompok orang belajar hampir sepanjang hari, tetapi tidak berhasil. Kemudian ketika hari mulai gelap, kedua orang itu, berkulit hitam dan kuning, mulai berteriak-teriak gila-gilaan. Kemudian semua orang menjadi gugup dan bergegas keluar dengan senjata di tangan. Beberapa orang berada di sana untuk menunjukkan kesetiaan mereka dan berteriak keras untuk melindungi Tuan. Chen Ce tidak bisa berkata-kata. Ini jelas orang-orang dari desa Xiaolin yang telah mendaki gunung. Jika ada harimau yang datang, teriakan si hitam dan si kuning seharusnya tidak seperti ini. Benar saja, orang-orang dari desa Xiaolin kembali, tetapi mereka juga membawa berita baru untuk Chen Ce. Itu memang seekor harimau, mereka melihatnya, bertemu dengannya, dan melawannya. Namun, orang-orang dari desa Xiaolin diserang hingga tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Harimau tersebut tidak hanya tidak menyakiti mereka, namun juga 3 warga desa Xiaolin tertinggal di gunung tersebut. Chen Ce memeriksa luka mereka. Salah satu dari mereka terluka punggungnya karena cakar. Dia mengangkat pakaian yang rusak dan melihat tulang-tulangnya berada jauh di dalam luka dan bahkan paru-paru merah muda pun terlihat. Chen Ce segera meminta seseorang untuk membawanya pergi. Orang ini tidak ada harapan. Infeksi dan kehilangan darah bisa membunuhnya. Ada lagi yang tidak tertangkap, konon ditabrak harimau dan tulangnya patah. Semua tulang rusuknya patah. Chen Ce juga menggelengkan kepalanya sambil mendengarkan napasnya. Tidak ada harapan. Ini pneumotoraks. Kembalilah dan persiapkan pemakamannya. Kata-kata Chen Ce membuat orang-orang di desa Xiaolin semakin sedih. Tiba-tiba, seseorang berteriak kepada Chen Ce, ini semua salahmu. Jika kamu tidak meminta kami datang bekerja,
bagaimana kami bisa bertemu harimau itu? Chen Ce melirik heran, hah? Adikku sudah mati. Dia dibunuh oleh harimau. Kamu harus membayarnya, Seorang pemuda yang tampak berusia kurang dari 20 tahun berteriak keras ke arah Chen Ce. Segera, orang lain mengikuti dan meneriaki Chen Ce. Ini semua salahmu. Jika orang-orangmu mengikuti kami ke atas gunung, mereka akan menakuti harimau itu. Ya, Andalah yang paling bertanggung jawab atas masalah ini. Begitu orang-orang di Chenjiachun mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa menahan amarah mereka dan bergegas melawan mereka. Namun, pandangan Chen Ce kembali membuatnya takut. Pada saat yang sama, orang-orang dari desa Xiaolin di seberangnya juga dihentikan oleh kepala desa mereka, Lin Changgui. Dia berkata kepada Chen Ce dengan wajah jelek, "Tuan, jangan salahkan saya. Saudaranya meninggal dan tubuhnya masih tertinggal di gunung." Dia mengatakan ini karena dia terlalu sedih. Chen Ce menggelengkan kepalanya, "Saya bisa memahami suasana hati Anda, tetapi masalahnya masih perlu dijelaskan dengan jelas. Apakah salah jika saya meminta Anda bekerja? Jika Anda bertemu harimau, itu adalah bencana alam. Jika Anda melawan harimau, maka tidak ada siapapun yang bisa diandalkan. Lagi pula, sebelum saya turun gunung. Saat itu, saya memperingatkan kalian, karena kalian tetap saja bertekad pergi ke gunung untuk mencari harimau. Ini bukan masa depan, harus ada hubungan bersama antara pengusaha dan pekerja. Di dunia seperti ini, jika Chen Ce dapat membayar harga tinggi agar mereka dapat melakukan pekerjaan, itu sudah merupakan kebaikan bagi mereka. Jika bertemu harimau hanya bisa dikatakan kesialan, namun tidak bisa menyalahkan majikan. Lin Changgui menghela nafas dan menyetujui pernyataan ini. Ini semua salahku. Jika aku tidak ingin membalaskan dendam Lin Dong saat itu, aku tidak akan. Chen Ce sudah mengetahui melalui orang lain bahwa Lin Dong dan Lin Changgui adalah paman keponakan. Itu sebabnya dia mengambil risiko besar untuk mendaki gunung. Pada analisis terakhir, itu adalah keegoisan. Jika orang lain kehilangannya saat itu, Lin Changgui mungkin tidak akan meminta semua orang naik gunung untuk berburu harimau. Kepala Desa Lin, tidak perlu bicara lebih banyak tentang meminta pertanggungjawaban masyarakat. Tujuan utama saat ini adalah menemukan cara untuk membunuh harimau, untuk memberi penghormatan kepada jiwa orang yang meninggal. Lin Changgui sangat terkejut, "Tuan, bukankah Anda mengatakan Anda tidak berburu harimau? Siapa bilang kita tidak boleh membunuh harimau? Apa gunanya memelihara harimau ini bagi kita? Yang saya bicarakan adalah menghindari tepian untuk sementara dan menemukan cara untuk membunuhnya dengan efektif. Ada perbedaan mendasar antara naik dan turun, ingin membunuhnya tanpa rencana yang matang, seperti yang kamu lakukan, itu adalah kesia-siaan. Baiklah, sekarang bagi kalian yang pernah melihat harimau itu di tempat kejadian, ceritakan padaku detailnya." Ketika masalah ini disebutkan, Lin Changgui dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan harimau itu, Chen Ce harus bertanya. Di bawah deskripsi Lin Changgui, Lin Xiaodong dan lainnya, Chen Ce secara kasar mengetahui situasi harimau itu. Menurut mereka, itu adalah seekor harimau dengan bulu yang tidak terlalu bagus, ada luka di tubuhnya, dan salah satu matanya tampak buta, tetapi mereka tidak yakin karena kebanyakan dari mereka melarikan diri ketika harimau itu menyerang mereka. Kami pergi dengan sangat marah. Saya mengambil cangkul dan saudara laki-laki saya mengambil sabit. Dia bilang dia ingin mengeluarkan isi perut harimau itu. Kami mengejarnya selama setengah jam, dengan banyak sekali orang dari kami sehingga kami berpikir kami bisa membunuh harimau itu lebih dulu. Bukankah seekor harimau meskipun tidak dapat dikalahkan oleh satu orang, apa dia tidak dapat dikalahkan oleh begitu banyak orang? Kami sedang berjalan melewati hutan pegunungan, dan tidak ada yang menyangka harimau itu akan keluar menyerang secara tiba-tiba. Tidak ada suara gemuruh atau suara apapun, meraih leher kakakku dan mengguncangnya beberapa kali dan dia berhenti bergerak. Saya pikir saya akan bisa membunuhnya, tetapi cangkul yang saya pukul dengan seluruh kekuatan saya seperti menabrak sebuah batu. Guncangan itu membuat lengan saya mati rasa, dan saya tidak bisa memegang cangkulnya dengan kokoh, dia bahkan tidak melihat ke arahku, dan melompat untuk membunuh orang lain. Pemuda itu mulai menangis ketika dia berbicara, merasakan ketakutan yang tak terkendali di sekujur tubuhnya. Orang lain di desa Xiaolin juga terlihat sama. Chen Ce menghela nafas, "Oke, mari kita periksa yang terluka dulu dan lihat apakah mereka bisa dirawat."
Masyarakat desa Xiaolin kemudian kembali ke desa mereka dengan membawa korban luka sambil menangis. Untuk menghindari masalah, Chen Ce juga membayar gaji yang mereka kerjakan bersama selama ini. Chen Ce mengucapkan kata-kata belasungkawa untuk almarhum sebagai tanda penghiburan bagi keluarga mereka. Bersambung